Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi teman-teman semuanya dan selamat pagi kepada Bapak Jaka Saptiadi MKOM selaku pengampu dosen mata kuliah basis data dan sistem basis data. Di sini perkenalkan saya Khoirul Sepamar Syafika yang pada kesempatan kali ini akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok kami. Kami dari kelompok 2 dan pada video kali ini kami akan memaparkan materi perancangan ERD dengan studi kasus sistem pemesanan makanan di kafe. Boleh Teteh di next slide? Akang. Di sini kami memiliki tim yang akan dari kelompok 2, yaitu ada Kang Banu Wijaksono. Boleh saya hello? Di sini ada Kang Sakwel Priya Aldebaran. Boleh Kang? Halo. Oke, di sini selanjutnya ada Teteh Siti Zakia Zahra. Halo. Di sini ada Teteh Zahra Mutia Rahma. Halo. Dan yang terakhir ada Teteh Zafira Alfia Tabriz. Halo. Nah, di sini Teteh, Akang boleh di next slide. Nah, di sini outline-nya ada entity relationship diagram, lalu ada model relasional, lalu ada studi kasus sistem pemesanan makanan di kafe, ada identifikasi entitas dan atribut, identifikasi relasi entitas, rancangan ERD, dan rancangan model relasional. Nah, baik tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke pemaparan materi. Saya persilakan kepada Teteh Zahra Mutia Rahma untuk menjelaskan bagian pertama dari materi studi kasus pemesanan kafe. Kepada Teteh Zahra, dipersilakan. Baik, apakah suara saya terdengar jelas, guys? Terdengar, aman. Oke. Pertama-tama di sini kita akan berkenalan dulu nih daripada entitas relationship diagram atau ERD. Sebelumnya, kita akan perkenalan dulu dengan permodelan data ini. Permodelan data adalah sebuah proses penyusunan dan mengorganisasi data mentah, data-data dunia fakta, fakta-fakta dunia nyata ke dalam struktur yang jelas dengan menentukan objek data, menentukan hubungan antar data, serta aturan pengelolaannya sebelum data tersebut disimpan dalam basis data. Oke, dari permodelan data sendiri terdapat dijeniskan ke dalam dua. Yang pertama ada model data berdasarkan objek, yaitu ada model keterhubungan entitas relationship model, dan yang model kedua ada dari model berdasarkan record, yaitu model relasional atau relational model. Oke, yang pertama di situ ERD adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas-entitas objek dalam sebuah basis data. ERD juga membantu dalam merancang dan memvisualisasikan struktur basis data dengan menunjukkan bagaimana entitas saling berinteraksi dan hubungan antar atribut yang ada di dalamnya. Oke, Kang, bisa di next slide. Oke, di sini terdapat komponen dalam ERD dan notasi dalam ERD. Komponen yang sendiri terdapat entitas atau entity, yaitu merupakan individu yang mewakili data atau fakta dan dapat dibedakan dari objek-objek yang lain. Notasinya seperti kotak persegi panjang. Lalu selanjutnya ada atribut. Atribut sendiri merupakan karakteristik dari sebuah entitas yang dinotasikan dalam bentuk oval. Selanjutnya ada relasi. Relasi ini menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari entitas yang berbeda dengan notasi belah ketupat. Selanjutnya ada kardinalitas. Kardinalitas relasi merupakan jumlah maksimal entitas yang dapat berelasi atau berhubungan dengan entitas yang lain. Di sini terdapat 3 jenis, yaitu ada one to one, ada one to many, ada many to many. Saya akan menjelaskan secara singkat juga definisi dari kardinalitas tersebut. One to one adalah entitas pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak satu entitas dengan satu entitas pada himpunan entitas B, begitupun sebaliknya.
Selanjutnya ada one to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tapi tidak sebaliknya. Setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan paling banyak hanya satu entitas pada himpunan entitas A. Selanjutnya ada many to many. Definisinya, setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B dan demikian sebaliknya. Oke, dalam notasi kardinalitas itu bisa dinotasikan dalam garis penghubung yang nantinya akan direpresentasikan dalam bentuk model relasi. Selanjutnya, kita langsung masuk ke contoh, yaitu bisa next slide, Kang. Oh ini, sebelum kita ke contoh, kita ada tahapannya dulu nih sebelum membuat IRD. Jadi hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum membuat tahapan IRD itu, yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas. Lalu yang kedua ada menentukan atribut-atribut dari masing-masing himpunan entitas. Yang dibutuhkan adalah atribut kunci, primary key, dan atribut deskripsi. Selanjutnya ada menentukan relasi, dan terakhir mengidentifikasi dan menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan entitas. Oke, kita lanjut ke contoh. Contoh diagram pada IRD sendiri. Nih, untuk tadi kan sudah terdapat komponennya ya. Tersebut ada entitas, ada relasi, ada penghubung, terus juga terdapat primary key, foreign key. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikitnya tentang primary key. Primary key adalah salah satu dari kandidat key yang digunakan sebagai pengidentifikasi suatu entitas. Jadi, primary key yang ID pelanggan ini ya, yang primary key yang atas salah guys itu. Oke, selanjutnya ada foreign key, yaitu atribut key yang digunakan sebagai untuk melihat ke entitas pemilik relasi tersebut. Foreign key itu yang yang di entitas pesanan, tapi dia memiliki atribut ID pelanggan. Jadi itu adalah namanya foreign key. Dan untuk kardinalitas sendiri ini adalah one to many. Terus penghubungnya sudah ditarik semua. Dan ini adalah contoh diagram IRD. Setelah IRD, kita akan masuk ke dalam pemodelan relasi model relasional. Oke, selanjutnya next, Kang. Model relasional adalah tahap penerapan basis data dengan melakukan transformasi dari model data diagram dibuat ke dalam struktur basis data. Jadi setelah diagram IRD itu setelah dibuat, kita akan mengtransformasikan ke dalam bentuk tabel. Itu adalah model relasional. Boleh di next. Oke. Konversi dari IRD ke dalam sebuah tabel. Di sini langkah ini tuh menjelaskan bagaimana sebuah entitas dalam IRD berubah menjadi sebuah tabel dan atribut menjadi nama kolom di dalam tabel. Berikut ada aturan transformasinya. Yang pertama, ini adalah aturan umum ya. Yang pertama ada aturan 1, setiap himpunan entitas akan diimplementasikan sebagai sebuah tabel file data. Jadi nanti yang terdapat himpunan entitas itu dalam IRD akan dibentukkan ke dalam sebuah tabel. Dan aturan kedua, relasi dengan derajat relasi one to one, yang dimaksud adalah derajat relasi one to one yang menghubungkan dua buah entitas akan direpresentasikan dalam bentuk penambahan atribut-atribut ke tabel yang mewakili salah satu kedua entitas. Terus juga aturan 2 ini akan menambahkan atribut ke tabel lain sebagai FK-nya. Dan aturan ketiga, relasi dengan derajat relasi one to many yang menghubungkan dua buah himpunan entitas akan direpresentasikan dalam bentuk
pencantuman atribut-atribut relasi ke himpunan entitas yang derajat relasinya banyak. Selanjutnya, ada aturan keempat, relasi dengan many to many, yang menghubungkan dua buah himpunan entitas, maka atribut-atribut relasi akan ditransformasikan menjadi sebuah tabel. Kita langsung masuk ke dalam contoh daripada model relasional. Selanjutnya, Kang. Oke, ini yang di atas adalah tadi bentuk dari IRD, dan yang bawah adalah bentuk dari model relasional, di mana entitas tadi itu menjadi kolom atribut, lalu primary key-nya ada di paling tabel atas, kolom pertama. Terus kolom kedua itu menjadi foreign key, dan kardinalitasnya yang tadi cuma penghubung itu menjadi ada simbol satu dan simbol banyak gitu. Jadi ini namanya kardinalitas one to many. Oke, untuk sebagai kesimpulan singkat, tadi intinya sebagai IRD adalah model yang kita gunakan untuk menggambarkan hubungan antar data melalui 3 komponen, entitas sebagai objeknya, atribut sebagai pemberi informasi atau ciri-ciri entitas tersebut, dan relasi yang menunjukkan bagaimana entitas tersebut saling berhubungan. Oke, sedangkan model relasional, jika IRD adalah gambaran visualnya, maka model relasional adalah hasil konversi ke dalam bentuk-bentuk tabel 2 dimensi. Di sini kita akan bertemu yang namanya foreign key tadi atau kunci tamu untuk menghubungkan tabel satu dengan lainnya. Oke, mungkin materi dari saya untuk pengenalan IRD dan model relasi cukup sekian, dan kita akan representasikan ke dalam studi kasus yang kita angkat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Zara atas penyampaiannya. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Teteh Siti Zakia Zara untuk bagian kedua. Teteh Zara, silakan. Suara aku jelas nggak? Jelas kok, jelas. Aman. Cukup jelas. Nah, yang kedua ini kita masuk ke studi kasus. Nah, kelompok kita ini yaitu kelompok 2 mendapatkan tema tentang sistem pemesanan makanan di kafe. Next. Nah, rincian studi kasusnya yaitu sebuah kafe ingin membangun sistem manajemen pemesanan makanan untuk membantu pengelolaan data pelanggan, meja, menu, pesanan, pembayaran, dan karyawan. Sistem ini digunakan untuk mencatat proses pemesanan makanan dan minuman yang dilakukan oleh pelanggan di kafe. Lalu alur pemesanannya itu yang pertama, pelanggan dapat membuat beberapa pesanan, lalu setiap meja dapat digunakan untuk beberapa pesanan, dan setiap pesanan dapat terdiri dari beberapa menu, lalu setiap menu dapat muncul di banyak detail pesanan, setiap pembayaran dicatat oleh karyawan, dan terakhir satu pesanan melalui satu pembayaran. Oke, selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Oke, terima kasih kepada Teh Zara atas penyampaiannya. Dilanjut oleh Teteh Japi untuk menjelaskan bagian ketiga. Teteh Japi, dipersilakan. Nggak usah kayaknya. Ya. Baik, pada bagian saya akan menjelaskan tentang identifikasi entitas dan atribut, di mana pada bagian kami ini, kami menjelaskan mengenai perancangan sistem pemesanan pada kafe, di mana dalam sistem pemesanan kafe ini, kami mengidentifikasi beberapa entitas utama, yaitu pesanan, menu, detail pesanan, karyawan, meja, dan juga pembayaran. Nah, yang pertama ada entitas pesanan, di mana entitas ini menyimpan informasi mengenai transaksi atau pesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Dan terdapat atributnya di sini ada ID pesanan sebagai primary key, dan juga ada tanggal pemesanan, yaitu tanggal ketika pesanan dibuat. Lalu ada total harga, yaitu jumlah total harga dari pesanan, dan juga ada status pesanan.
di mana yang menunjukkan status pesanan, misalnya sedang diproses, selesai, ataupun dibatalkan. Yang kedua ada entitas menu, di mana yang menyimpan data mengenai makanan dan minuman yang tersedia di kafe. Dan atributnya terdapat ID menu, yaitu sebagai primary key, lalu ada nama menu, yaitu nama makanan atau minumannya. Yang ketiga ada kategori, misalnya makanan, minuman, atau dessert. Yang keempat ada harga, di mana ada harga pada menu tersebut. Lalu ada stok, jumlah persediaan menu yang tersedia. Juga ada deskripsi, yaitu penjelasan singkat mengenai menu. Mungkin itu atribut dari menu. Lalu selanjutnya ada entitas detail pesanan, di mana entitas detail pesanan ini digunakan untuk menyimpan rincian dari setiap pesanan yang dibuat, di mana atributnya terdapat ID detail yaitu sebagai primary key, lalu ada jumlah yaitu jumlah menu yang dipesan, lalu ada subtotal yaitu hasil perkalian antara jumlah dan harga menu, lalu ada ID pesanan yaitu berfungsi untuk menghubungkan detail pesanan dengan pesanan utama. Boleh di next, Kang? Lalu ada entitas dari karyawan, di mana terdapat entitas ini tuh menyimpan untuk informasi mengenai pegawai yang bekerja pada kafenya. Lalu pada karyawan ini terdapat atributnya, yang pertama ada ID karyawan sebagai primary key, lalu ada nama karyawan yaitu nama-nama pegawainya, ada jabatannya sebagai misalnya ada kasir, barista, atau pelayan, lalu ada nomor telepon karyawan, dan juga shift yaitu waktu kerja pada orang-orang karyawan yang bekerja. Kemudian ada entitas meja, di mana entitas meja ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai meja yang tersedia pada kafe. Atribut yang ada pada entitas meja ini, yang pertama ada nomor meja sebagai primary key, lalu ada kapasitas yaitu berfungsi untuk jumlah orang yang dapat menggunakan meja tersebut. Lalu ada status meja, misalnya tersedia atau sedang digunakan atau tidak. Kemudian ada entitas pembayaran, di mana entitas ini yang menyimpan informasi mengenai proses pembayaran dari pemesanan, yaitu atributnya ada ID pembayaran sebagai primary key, lalu ada metode pembayaran, misalnya orang-orang bisa menggunakan tunai, kartu, ataupun e-wallet, lalu ada tanggal bayar di mana waktu pembayaran dilakukan, lalu ada total bayar di mana jumlah uang yang dibayarkan, dan juga status bayar yang menunjukkan apakah pembayaran sudah lunas atau belum. Kemudian yang terakhir ada entitas pelanggan, di mana entitas ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai pelanggan yang melakukan pemesanan di kafe. Dan terdapat atribut yang dimiliki oleh entitas pelanggan ini, yaitu ada ID pelanggan, di mana itu sebagai primary key yang berfungsi sebagai identitas unik sebagai pelanggan. Yang kedua ada nama pelanggan, yaitu nama pelanggannya, dan juga nomor telepon, yaitu nomor telepon pelanggan yang dapat digunakan untuk keperluan komunikasi atau pemesanan. Mungkin sekian entitas dan atribut tersebut pada sistem pemesanan kafe dapat mengelola data pelanggan, pesanan, menu, hingga pembayaran secara lebih struktur dan juga terorganisir. Hal ini juga menjadi dasar dalam pembuatan ERD dan perancangan database pada sistem pemesanan kafe. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih kepada Teh Japi atas penyampaiannya. Dilanjutkan oleh saya sendiri untuk menjelaskan identifikasi relasi. Jadi setelah kita mengetahui identifikasi atribut dan juga entitas, kita dilanjutkan mengidentifikasi relasi. Nah, di sini relasi teridentifikasi dalam sistem pemesanan makanan di kafe. Yang pertama ada pelanggan ke pemesanan itu berelasi one to many. Artinya satu pelanggan dapat melakukan banyak pemesanan, tetapi satu pesanan hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Yang kedua ada meja ke pesanan berelasi one to many. Artinya satu meja dapat digunakan untuk beberapa pesanan pada waktu yang berbeda, tetapi satu pesanan hanya menggunakan satu meja.
Lalu yang ketiga ada karyawan kepesanan berelasi one to many, artinya satu karyawan dapat melayani atau mencatat banyak pesanan dari pelanggan, tetapi satu pesanan hanya dilayani oleh satu karyawan. Next, Kang. Lalu yang keempat ada pesanan ke detail pesanan berelasi one to many, artinya satu pesanan dapat memiliki banyak detail pesanan karena satu pesanan dapat terdiri dari beberapa menu yang dipesan oleh pelanggan. Lalu yang kelima ada karyawan ke pembayaran berelasi one to many, satu karyawan dapat memproses atau mencatat banyak pembayaran, tetapi satu pembayaran hanya diproses oleh satu karyawan. Dan yang keenam ada menu ke detail pesanan berelasi one to many, satu menu dapat muncul di banyak detail pesanan, tetapi satu detail pesanan hanya mengacu pada satu menu. Dan yang terakhir ada pesanan ke pembayaran berelasi one to one karena satu pesanan memiliki satu pembayaran dan satu pembayaran hanya berlaku untuk satu pesanan tersebut. Sekian dari aku, dilanjutkan oleh ke Mas Al. Boleh dari Mas Al dipersilakan. Baik, di sini terdapat rancangan IRD, yang dimana rancangan IRD ini terdapat beberapa entitas utama, ada pelanggan, pesanan, detail pesanan, menu, karyawan, meja, dan juga pembayaran. Selanjutnya, setiap entitas di sini memiliki atribut yang berfungsi untuk menyimpan informasi. Contohnya itu pada entitas pelanggan ada ID pelanggan sebagai primary key, nomor telepon, nama. Lalu ada juga di entitas pesanan, ada atribut seperti ID pesanan sebagai primary key, tanggal, status, dan total, dan sebagainya. Nah, antar entitas ini saling berhubungan melalui sebuah relasi. Misalnya, pelanggan melakukan pesanan, kemudian pesanan memiliki detail pesanan yang berisi menu yang dipesan. Nah, secara alur, sistem ini dimulai dari pelanggan yang melakukan pesanan, kemudian pesanan dicatat dan dilayani oleh karyawan. Setiap pesanan tersebut memiliki detail pesanan, yang dimana terdapat menunya juga, yang sudah dipilih oleh pelanggan dan menggunakan meja yang sudah ditentukan. Setelah itu, pelanggan melakukan pembayaran sehingga seluruh transaksi dapat tersimpan dengan baik di dalam sistem basis data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, izin masuk ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan model Oke, relasional. makasih Mas Al atas penyampaiannya. Dilanjut oleh Kang Banu. Untuk Kang Banu dipersilakan. Berdasarkan entitas, atribut, dan juga relasi yang ada pada diagram tadi. Oke, mungkin bisa dilanjut ya, Mas Al. Nah, di sini ada sedikit catatan kecil ya pada rincian tabel, yaitu pada materi model relasional sertakan FK atau foreign key. Bila atau jika relasi one to one, maka penambahan atribut FK ada pada tabel dengan record data yang lebih sedikit. Bila relasi one to many, maka penambahan atribut FK atau foreign key ada pada tabel yang koordinatnya n atau many. Lalu yang ketiga, bila relasi many to many, maka relasi tersebut menjadi sebuah tabel. Oke, di sini untuk rincian tabel pelanggan ya, itu yang pertama ada ID pelanggan sebagai primary key, lalu ada nama dan juga nomor telepon. Kemudian ada tabel pesanan yang dibentuk dari beberapa tabel yang relasinya many to many. Oke, yang pertama itu ada ID pesanan sebagai primary key, kemudian ada nomor meja sebagai foreign key, ada ID pelanggan sebagai foreign key, ada ID karyawan sebagai foreign key, ada ID pembayaran sebagai foreign key, dan juga untuk atribut aslinya itu ada tanggal, total, dan juga status. Kemudian ada tabel karyawan yang berisi ID karyawan sebagai primary key, ada juga nama, nomor telepon, shift, dan juga jabatan. Boleh dilanjut, Mas Al? Oke, di sini ada tabel detail pesanan yang dimana itu ada ID detail sebagai primary key dan juga ada dua foreign key ya di sini, yaitu ID pesanan dan juga ID menu. Kemudian untuk atribut aslinya itu ada subtotal dan juga jumlah. Kemudian ada tabel pembayaran
yang dimana ada ID pembayaran sebagai primary key, kemudian ada ID karyawan sebagai foreign key, kemudian ada metode, status, total, dan juga tanggal sebagai atribut asli. Kemudian ada tabel menu yang dimana ID menu ini sebagai primary key, kemudian ada atribut asli seperti nama menu, deskripsi, stok, kategori, dan juga harga. Kemudian yang terakhir ini ada tabel meja. Nah, di tabel meja ini nomor meja ini sebagai primary key, kemudian ada juga status dan juga kapasitas. Baik, terima kasih kepada Kang Banu atas penyampaiannya. Nah, terima kasih. Baik, kita tutup. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materi dengan baik. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa sistem pemesanan kafe melibatkan beberapa entitas yang saling berhubungan seperti pelanggan, pesanan, menu, karyawan, dan pembayaran. Dengan adanya sistem yang terstruktur, proses pemesanan di kafe dapat berjalan dengan lebih efektif dan terorganisir. Nah, demikian presentasi dari kelompok 2 mengenai studi kasus pemesanan kafe. Terima kasih kepada teman-teman semuanya dan terima kasih kepada Bapak Jaka Saptiadi MKOM selaku dosen pengampu matkul basis data dan sistem basis data. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Akhir kata, saya sebagai moderator pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.